A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan alladhi wasilata wal fadilah wa ba'su maqama mahmud alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Hajaria Lestari Gusti Muhammad, Master of Science working in God Company. Today is Friday, 11 February 2022. Current local time in Jeddah, Saudi Arabia, planet Earth is 5:42. Alhamdulillah, honey, ya Allah. I just finished performing Fajar Qala prayer. Alhamdulillah. So now, as the mother, remain eternal, the obligation to educate the kids. So now I'm gonna tell Dr. Sandra, Dr. Kalbi, who stay in next door. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Sandra, Dr. Kalbi. Dah azan salat subuh sayang. Dah tahajud Quran belum? Mami nih miau, tadi dah main bacakan doa bangun tidur. Zero sin, zero mistake, jangan buat Allah marah sayang. Nanti Nenek haji, siap-siap. Dr. Samra yang kedua kali, Dr. Kobi juga yang kedua kali, Mami juga yang kedua kali. Alhamdulillah, ya Allah, Hani. Subhanallah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Dah tahajud Quran belum, Daddy? Jangan lupa internet. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Hani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. From planet Earth, dari planet bumi, alhamdulillah, saya selamanya adalah asisten atau pegawai yang bekerja di perusahaan Tuhan, perusahaan Allah, working in God Company. Saya tidak pernah menjadi pembantu manusia, tapi menjadi God servant, pembantu Tuhan selamanya. Untuk Tuhan, apapun saya lakukan, selalu berkorban. Kalau ada yang macam-macam menghina Tuhan, sini aku bantai. Kulangi, seluruh bisnis di bumi sudah kuhancurkan. Malaikat sudah kuhancurkan. Iblis sudah kuhancurkan. Kalian menjadi saksi satu ahli neraka. Alhamdulillah, Hani. Alhamdulillah. Ingat ya, kalian ada anaknya. Darah daging kalian yang
anak paling sulung dan anak paling bungsu. Silakan, sebagai jiwa yang memiliki rasa, silakan rasakan laki ataupun perempuan sekarang jenis kalian mau berubah jadi bencong, akhirnya mengaku kalian laki-laki. Dan akhirnya ada apa? Jangan main-main dengan dosa. Ketika kalian sudah berwujud, sebenarnya kalian sudah berwujud bukan cacing, dus darah. Karena dosa kalian sekali dan selamanya. Tidak ada hubungan dengan aku mewariskan dosaku kepada kalian. Dosa tidak bisa diwariskan. Hidupku sudah membentengiku dengan segala larut dalam hidup mengikuti nafsu seks, nafsu malas, nafsu suka berbohong, nafsu suka berbuat jahat, mau fitnah, tidak ya. Aku hidup membentengi diriku sendiri. Tidak pernah memprogram manusia lain di dalam internet, tidak pernah ya. Apa yang kulakukan sekarang karena kalian sudah mati semua. Ternyata kalian ya begitu di internet. Baru aku bukan memprogram, membetulkan sistem internetku. Saya bilang aku memprogram kalian. Satu kata, ahli neraka. Satu. Aku sudah memberi Tuhan hadiah dengan kelahiran dua anakku. Anak yang kulahirkan dari jalur pepekku yang tidak berulat, tidak berbau, tidak beruban ya. Aku nih manusia yang tidak beruban. Maknanya jika ada salah makan, uban dicabut memang akan tumbuh hitam lagi. Jadi sistem otomatis awet muda di dalam tubuhku sudah aktif dari bukan tahun ini, sejak aku berumur 40 tahun. Bahkan sebelumnya sistem ini sudah aktif. Karena aku hidup tidak pernah menderita, tidak pernah bunuh diri sampai menjadi-jadi. Ada rasa saja, ada rasa susah kan untuk menjadi juara matematika. Susah kan untuk menjadi juara biologi. Perjuanganku lain dengan kalian. Aku memang dari dulu dunia gaib menjadi saksi. Tidak suka kalau pepekku terasa belendir-lendir. Anti seks aku akhirnya di dalam internet. Dunia gaib itu tahu aku tidak suka kalau pepekku berlendir-lendir. Ketika suatu hari ada namanya si Mimi bawa novel ke rumah. Si Mimi sih langganan ya majalah film. Memang pahanya dicubit oleh dudung. Mimi ini pembantu. Manusia itu juga pembantu dari manusia yang lain. Kalian hidup, makanya kutolak ya setiap tawaran kerja dari kalian. Kalau bunyinya seperti itu, sebenarnya ada sistem yang membuat jangan sampai ya ada manusia yang bisa menjadikan aku karyawan di Indonesia. Sudah ditolak. Tidak laku PTPN 12. Memang itulah garis hidupku. Untuk ke pusat, ada Ka'bah ya. Hidupku jalan-jalan doang. Berzikir tidak pernah putus. Hidup dan matiku untuk Tuhan. Sebelum ada yang bilang, Soekarno itu tolol ya gitu bunyinya. Iya, menghina Soekarno. Kenapa ya Islamnya Soekarno itu banyak istrinya gitu. Nah, kan kupikir dia orang Jepang. Nah, maksudnya tuh Dewi Soekarno tuh sial kan gitu.
Seolah-olah kan aku pikir dia orang Jepang ya, padahal orang South Korea ya. Pendek kok dia orangnya, pesek. Mana bisa apa-apa, coba suruh nebas rumput. Nyebut rumput aja nggak bisa. Pasti bisa ku bunuh dengan satu kata. Hitu ni yotte chigaimasu. Satu kata lah gitu kan bisa digrupkan. Satu grup kata. Hitu ni yotte chigaimasu. Sudah kutolak ya, makanan Jepang, ikan mentah sudah kutolak. Ada yang mau ngasih aku, tidak mau aku tuh. Sebab aku di Indonesia kaya. Tidak mau aku makan makanan Jepang. Makan sushi, tidak mau. Sudah kutolak itu. Kalian menjadi saksi yang di Jepang. Dunia gaib juga. Betul kan karena sensei? Tidak mau gue. Kok ikan mentah dimakan? Kehancuran kalian adalah kebahagiaan Tuhan. Kebahagiaanku dong ding dong. Haha. Kalian akan menyesal seumur hidup. Karena aku dan anak-anakku juara sandiwara. Sudah di dunia internasional. Tuhan itu tahu anakku pura-pura itu marah. Malaikat sama iblis tidak bisa. Makanya kepanasan. Gimana sih? Anak-anak tidak bisa dikontrol oleh dunia kejahatan. Mana bisa, malaikat anaknya saja nggak bisa dikontrolnya, menurut kemauannya dibunuh. Ya bisa aja, anaknya bisa. Mengikut kemauannya dibunuh. Sinting, neraka sinting, hai, ya lebih tiba baksik dah. Alhamdulillah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya leblu bok. Ya leblu tibia baksik dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini adalah datang bulan yang kelima. Hari yang kelima datang bulan. Alhamdulillah. Ini adalah kewajiban menjaga. Jangan sampai tidak ada yang azan. Dunia gaib menjadi saksi. Aku tidak terlambat ya. Menunggu sistem internet. Jadi apa yang kalian belum tahu tentangku? Kalian harus tahu ya, semakin kalian menderita kesakitan, aku semakin bahagia. Ahli neraka sinting, silakan. Carilah mengacaukan segalanya dan membuatku terasa ku bahagia. Здравствуйте. Kan tidak tahu aku. Yang tahu aku cuma Tuhanku. Tuhanku yang tahu yang terbaik untuk aku. Aku dari dulu gitu. Aku zero. Aku nol kekuatan tanpa Tuhan. Aku nol pengetahuan tanpa Tuhan. Itu adalah hukum Islam. Dan aku adalah hamba Allah dari dulu sampai sekarang dan selamanya. Kalian sudah terlalu lama hidup cuek dengan Tuhan kok. Kenapa ya? Udah puas sendiri. Yang sumbing pun cuek dengan Tuhan. Contohnya Martina Sabri sumbing. Yuli, Kak Yuli Asrama Putri sumbing cuek dengan Tuhan. Pura-pura kok pakai tudung. Bayangkan ya, yang cacat sumbing aja cek sama Tuhan. Apalagi kalian yang enggak sumbing seperti Kak Yuli Asrama Putri Untan. Seperti Martina Sabri sumbing yang mempawah tuh ya. Cuek sama Tuhan.
Bayangkan deh, yang sumbing gitu bisa cek sama Tuhan, apalagi kalian tidak sumbing dong. Jadi let's talk about sumbing. Let's talk about syndrome. Bagaimana tuh? Kok sumbing bisa cek dengan Tuhan ya? Dengan Tuhan cuek ini gimana sumbing? Terus yang berak di tanah gitu, kok bisa gitu cuek dengan Tuhan? Udah miskin kok cek dengan Tuhan tuh, gua itu bingung gitu, Ndoro. Coba dijelasin deh, Ndoro. Miskin kok cek sama Tuhan? Udahlah ya yang ngerasa kaya, terserah kau lah ya, merasa pintar ya buat internet. Coba sini, yang miskin kok cek sama Tuhan? Coba, kan ngerasa ngeliat ada yang punya mobil baru. Mobilmu misalnya tidak baru. Nah misalnya kau miskin, tahu, tapi kok cek sama Tuhan, ini diriku nggak bisa paham. Coba berbicara. Coba iblis nggak bisa baca nih, iblis nih nggak punya apa-apa, ubanan, aduh, darongaan. Sama dengan malaikat ubanan rongaan. Udah keliputnya, aduh, kalah-kalah sih Raihana pikun deh. Udah seperti ulat yang di Tirtaria gitu tuh, malaikat sama iblis ini melengkung gitu, bulat gitu badannya. Begitu sebenarnya. Bongkoknya itu udah sampai ulat yang melingkar di Tirtaria. Itu tuh keadaan malaikat sebenarnya. Dan keadaan iblis. Hebat ya, evolusi malaikat. Lebih pikun dari Raihana yang pikun. Bagus, Ndoro. Udahlah, malaikat tidak bisa baca, tidak bisa hitung. Sama ya iblis ya. Tidak bisa. Ngeja tidak bisa. Dah miskin paling tahu paling miskin. Udah paling jelek, jangan hidup di masa lalu. Di dalam Al-Quran dijelaskan, yang paling penting bukan masa lalu ya, tapi masa sekarang dong, ding dong. Hidup bukan hayalan semata-mata. Hidup adalah kenyataan. Tidak ada kekuatan iblis jika bertakwa. Sudah dijelaskan dalam Quran. Jadi aku tidak pernah ditaklukkan oleh iblis sama sekali. Tidak pernah. Ditaklukkan oleh malaikat tidak pernah. Aku membunuh iblis. Iblis tahu. Membunuh malaikat. Malaikat tahu. Berkali-kali dan berulang-ulang. Ini malaikat minta pertolongan manusia di neraka. Ini iblis minta pertolongan manusia di neraka. Maksudnya begitu sebenarnya, dengan cara dibohongi dengan bahasa seperti itu. Minta pertolongan tuh malaikat tuh, iblis tuh dengan manusia di neraka tuh. Sendiri tidak bisa menghadapiku. Mana bisa, manusia saja takut. Aku kan sudah di-spy dari kecil. Mereka takut. Semakin hari semakin takut. Duit memang bisa jalan. Siapa bilang duitnya bisa keluar ya? Tidak bisa. Nah, ingat ya. Dari pertama aku disadap. Itu dunia gaib tahu. Aku iblis. Nah, karena agama Islam sudah dibisniskan terlalu lama. Jadi sebenarnya aku ngetop di dunia internasional, tapi duit itu tidak bisa keluar dari awal. Coba, kalian yang ingin menarik pikir yang itu ngeblok. Tidak bisa, sistem otomatis dari dosa kalian yang terwarisi. Ada dokumen kalian itu. Terikot di dalam internet, terikot di dalam hati kalian.
Kalian ingin hidup seperti binatang? Lah, ikan ku makan. Tidak mau ada aturan? Ingat ya, udang ku makan. Apa kekuatan? Gaya hidup bebas. Coba, gaya hidup bebas itu binatang. Nah, ikan kecil ku makan. Ikan teri. Ada apa masalah kau, malaikat? Kontolmu kekecilan. Iblis kontolmu kekecilan. Ada apa ya melihat Adam kontolnya gendut? Masalah kontol yang diperhatikan oleh iblis dan malaikat. Aku bingung lah sebagai manusia. Apa benda masalah kontol aslinya belum menggendut sih? Kontol Adam itu belum terangsang-rangsang, belum sih? Aslinya gitu udah kicil aja nih kontol malaikat. Kicil aja kontol iblis. Kontol Adam udah panjang gendut aja. Tinggi sama, udah sama. Gitu tuh. Sebenarnya beda sedikit aja. Itu aja sibuk tuh malaikat tuh. Kontol Adam nih Bang diperhatikan oleh malaikat. Iblis juga. Bukan apa. Ketika berpikir lebih lama tentang Adam ini. Tiba-tiba bisa malaikat matanya tembus pandang ke baju Adam. Memikirkan Adam terlalu lama. Padahal ada bunyi sesuatu. Iblis juga begitu, ada bunyi sesuatu. Si Adam tidak mengganggu kalian. Seolah-olah begini. Memang malaikat ini seperti abang dan adik dengan iblis. Nah, Adam dan Hawa seperti abang dan adik juga sebenarnya. Seolah-olah di pikiran primitif dunia mereka. Sepasang agak ke sana, dekat ke malaikat sama iblis. Jaraknya beda sekitar 3 meter saja. Tiba-tiba terduduk saja. Satu hari ada jiwa. Nah, jarak dari kau, malaikat dan iblis sana jauh Adam dan Hawa. Duduk sama ya, jarak 3 meter juga antara Adam dan Hawa. Itu jauh tapi nampak 15 meter dari kalian. Nah, udah rasa adik-beradik saja sebenarnya. Coba siapa yang ganggu dulu. Ketika buka mata, sebenarnya sudah di bumi. Buah ada di dekat Adam dan Hawa. Di dekat malaikat dan iblis pun buah ada. Sebenarnya seperti itu. Benar tidak kau malaikat? Benar tidak iblis? Benar. Nah, sudah adil sebenarnya sistem. Ada pohon satu dekat kalian berdua. Pohon dekat sana berdua. Pohonnya pun sama, Memang pohon apel Washington itu merah. Ini malaikat pun udah makan buah itu. Apel itu udah lama Duduk-duduk. Iblis sudah lama duduk-duduk udah makan buah itu. Sama di sana Adam Hawa juga udah makan buah itu udah lama Sebenarnya begitu ceritanya. Kenapa ada waktu tidak mau cerita sebenarnya ya? Nah, siapa dulu yang ganggu Adam?
Ini kan berdua kan, memang malaikat sama iblis kan yang ganggu Adam sama Hawa. Sistem Adam tidak bisa dipercaya, bukan tidak bisa dipercaya. Ini memang kuat, ini terbuat dari api dan cahaya. Bisa dilapis otak Adam. Saya saja disisihir. Sihir adalah kejahatan malaikat. Dari hatinya, aku benci kau. Begitu tuh malaikat. Kusihir kau tuh, kubenci kau di dalam hatinya. Sama tuh iblis tuh. Mereka ibarat dua beradik. Ya siapa sih yang nikahkan Adam sama Hawa juga tidak ada kan. Ibarat dua beradik aja berdua. Mana ada hukum Islam saat Adam dan Hawa. Ya Tuhan tidak juga berbunyi. Tuhan masih demam ya saat kalian bisa buka mata. Tuhannya demam. Itu lama kok sudah dibilang. Tuhannya demam. Prestasi Tuhan pecah. Tuhan sendiri jiwa, sebuah jiwa yang hanya sendiri semesta. Kosong. Ada jiwa yang satu. Pengen ada kawan. Itu kelempung. Pecah. Tiba-tiba ada matahari. Gitu saja tiba-tiba ada bumi, ada semua planet. Kan sudah dijelaskan. Lama demamnya. Sistem Tuhan ini. Masuk ruang isolasi sendiri. Itu setelah Taurat. Bangsa Yahudi. Bani Israel. Baru Tuhan terbangun sebenarnya. Bukan tidak terasa terbangun tuh demam. Sakit itu. Saya bilang tidak ada sakit. Tapi kan udah lama ya Taurat. Sakitnya lama. Nah bagaimana? Sudah puas itu. Malaikat iblis Adam Hawa udah puas macam-macam ya. Tuhan diberi suara. Silakan ada laporan. Sistem Tuhan seperti itu. Belajar baca ya. Ini laporan yang terjadi. Begitu sistem Tuhan. Tidak masuk ya. Wajah. Nama ya. Semua direkodkan. Si malaikat begini, si iblis begini. Si Adam begini, si Hawa begini. Begini generasinya. Silakan belajar baca. Ada sistem yang menuntun sistem komputer Tuhan untuk belajar sendiri. Baca. Sakit itu. Ini kapan manusia mulai membom-bom? Itu sudah mulai pakai pedang-pedang itu zaman Taurat, zaman Bani Israel. Pedang, seperti pedang Saudi Arabia. Kapan senjata api pertama dibuat? Dari geng itu juga. Geng di Rusia. Keturunan Nabi Nuh. Makanya ini sebenarnya ini satu dulu. Satu geng itu. Itu Moskow dekat dengan Israel, dekat dengan Saudi Arabia, dekat. Begitu sebenarnya. Coba lihat di peta. Gini, Palestina ini sebenarnya awalnya bombongan perang dengan Israel. Untuk besi senjata.
Gitu sebenarnya. Ada rekamannya, ada datanya, terrecord di dalam sistem komputer. Pura-pura sebenarnya awalnya. Ujung-ujungnya benar-benaran. Makanya tidak boleh ya untuk jual senjata. Begitu tuh cerita perang Israel Palestina. Nah, apalagi malaikat, iblis, kalian tahu ya, tidak boleh pura-pura. Manusia pura-pura seperti itu. Kalian pura-pura juga tidak bisa. Kalian mau apa ke sistem aku? Ingat ya, aku apapun tidak boleh berdosa. Tahu tidak dosa. Kau tahu malaikat dosa. Kau tahu iblis dosa. Ingat, ketika pernah sama-sama melihat tanah ya malaikat. Iblis melihat tanah ya. Adam melihat tanah, Hawa melihat tanah. Nah, kalian itu dihukum ketika sama-sama pijak bumi, tapi tidak bisa melihat tanah lagi. Itu sebenarnya sistem kau malaikat, sistem kau iblis. Itu dosa kalian, iblis, malaikat. Kau memang tidak bisa jujur, makanya sistem ini tidak bisa. Ada yang kau sembunyikan. Sebenarnya yang terjadi adalah malaikat ini sebenarnya bagaimana ya bisa punya anak gesek dengan iblis. Karena udah melihat Adam dan Hawa bergesek. Suka. Nah itu kontol jadi dilihat terus sama malaikat sama iblis. Kontol Adam. Iblis sibuk dekati Adam. Supaya Adam ini tidak usah ada di situ lagi. Mau diusir gitu. Jangan ke sini lagi ya. Gitu. Diganggu. Padahal jaraknya jauh, 15. 15 meter itu jauh ya. Adam dan Hawa tidak oleh malaikat iblis, tapi udah tahu ada di sana, jangan lihat gitu. Harusnya main aja berdua di sini. Coba siapa dulu yang ganggu? Gencar kan malaikat sama iblis mau ganggu Adam sama Hawa. Padahal sama-sama ada gelap, ada terang. Maksudnya gitu. Ketika malam sama-sama takut. Malaikat sudah takut, bilang iblis takut ya gelap. Iya takut, kata iblis. Adam sama Hawa pun takut. Nah itu sudah ada faktor yang ditakuti. Itulah Tuhan yang ditakuti. Sesuatu tentang Tuhan kan. Alami bisa menjadi gelap. Alami bisa menjadi terang. Nah. Kenapa? Merasa berani mengganggu Adam. Padahal takut dengan gelap.
Malaikat sama iblis, kenapa? Padahal otaknya kan bisa, udah jalan waktu itu malaikat sama iblis. Yang penting jangan lihat di sana lah ya. Karena sebenarnya pohon ini melindungi Adam dan Hawa itu agak di sebelah sana pohon. Sama mbak, ada pohon. Malaikat dan iblis seolah-olah tidak juga bisa noleh. Tetoleh banyak nih mbak, di balik pohon masing-masing. Disembunyikan pohon nih mbak. Pohonnya udah besar saja. Awalnya sistem alami itu dua-duanya, dua geng ini di bawah pohon. Kenapa tidak ceritakan ya? Rindang lah pohonnya. Sistem awal. Hujan deras tidak ada. Hujan rintik-rintik ada untuk buat berpikir. Tapi tidak juga basah kan. Tapi sudah mulai berpikir. Aduh kalau banyak ini, nah sudah berpikir pak. Jadi alam itu, aduh gimana, nah takut kan dengan hujan lebat. Gitu sebenarnya. Bagaimana malaikat dengan iblis? Kalian tahu ya. Nah di sana kan ujung-ujungnya bergumul. Adam dan Hawa awal-awalnya tidak juga langsung bisa SEX tuh. Coba siapa dulu sih yang bergumul? Memang Adam Hawa dulu, laki perempuan ketemu. Kalian ngintip, dah suka. Ngintip dah lama suka. Ngintip aja kalian, tapi kalian benci dengan sana. Punya anak, beranak-anak. Suka kalian ngintip. Itu hamil pertama, 10 bayi keluar kembar, Adam dan Hawa. Nah, malaikat dan Adam bisa buat gitu ya. Mau dong? Nah, malaikat dan iblis udah gesek, bisa keluar anak. Dari anak pertama sudah kontol pepe jenis kelaminnya. Aneh lagi dipikirnya. Begitulah. Ya lebih di biabak sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.